Halo semua, perkenalkan kami dari FG01 kelas MPKT 06 ingin memaparkan temukan jati diri, yaitu hasil diskusi kami tentang beberapa materi dari beberapa pekan lalu di kelas MPKT. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Umar Farhat Al-Fatah dengan NPM 210670484. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi dengan NPM 21066 dari Program Studi Teknik Mesin. Perkenalkan, saya Anissa Maharani dengan NPM 210663072 dari jurusan Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Anastasia Aurelia Nugraheni dengan NPM 21067320052 dari jurusan Teknik Bioproses. Perkenalkan, nama saya Faisal Ibrahim dengan NPM 21067057796 dari jurusan Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Farsaf Salfarisi dengan NPM 210663546 dari jurusan Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Sheza Marcella Aurelia dari Teknik Bioproses dengan NPM 210663960. Untuk yang pertama, kami akan membahas jati diriku sebagai cendekia. Untuk membahas ini ada beberapa karakter, ada beberapa sifat hal yang harus kita tekankan dalam membahas dalam menjadi cendekia yang baik sebagai warga negara dan bisa bermanfaat. Yang pertama adalah karakter. Seorang individu itu menjunjung tinggi nilai moral, kerap dikatakan sebagai pribadi yang berkarakter. Kenapa? Karena karakter dapat dipahami sebagai fondasi yang dapat membentuk sifat dan kepribadian dari suatu individu sehingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu ada filsafat. Kenapa filsafat? Filsafat ini dikenal sebagai ilmu yang mengkaji fenomena secara kritis, radikal, sistematis, dan rasional sehingga semua yang dikatakan oleh seseorang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Umar. Saya akan membahas tentang logika dan etika. Jadi logika itu diambil dari bahasa Yunani yang berartikan logos atau ucapan, kata, pengertian, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Nah, logika juga terdiri dari logika deduktif, induktif, logika formal dan material, ada juga term, proposisi dan penalaran langsung, serta ada penalaran tidak langsung dan kekeliruan berpikir. Di sini juga ada etika. Mungkin banyak juga yang sudah dengar apa itu etika. Etika itu adalah cabang filsafat aksiologi. Dia itu memfokuskan pada nilai atau value moral manusia yang berkenan dengan tindakan manusia. Jadi etika itu diambil dari kata ethos, yaitu banyak arti seperti akhlak, watak, adat, kebiasaan. Nah, etika itu terbagi menjadi ada kaidah dalam etika. Itu ada kebebasan, tanggung jawab, hak kewajiban, nilai normal dan moral. Jadi ada juga hati nurani. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana suatu negara yang merdeka memiliki beberapa syarat untuk diakui dunia. Di antaranya adalah adanya penduduk, wilayah kekuasaan pemerintah, penguasa yang berdaulat, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain. Dalam kehidupan bernegara, dikenal dua istilah yaitu geopolitik dan juga geostrategi. Lalu, menurut sensus penduduk tahun 2010, Indonesia terhitung memiliki 1.340 suku bangsa, yang mana hal ini menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk karena adanya perbedaan latar belakang dan pola kebudayaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar negara Republik Indonesia, yang mana eksistensinya cukup penting bagi bangsa Indonesia. Karena itu, perilaku bangsa Indonesia harus mencerminkan identitas bangsanya sendiri yang berpedoman pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi, apa sih kewarganegaraan itu? Kewarganegaraan atau citizenship merupakan keanggotaan yang menunjukkan ikatan negara dengan warga negara. Dan untuk menentukan kewarganegaraan itu sendiri, terdapat 4 asas yang dapat digunakan, yakni ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan juga kewarganegaraan ganda. Hubungan kewarganegaraan ini merupakan hubungan timbal balik antara negara dan juga warga negara yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam mencapai tujuan negara, yang mengikuti beberapa prinsip. Salah satu diantaranya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Selanjutnya, Indonesia dan dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam era globalisasi ini membuka lebar jalinan interaksi antara individu, kelompok, serta negara yang membawa kecenderungan politik, ekonomi, sosial budaya, dan bentuk pertahanan menuju intensitas yang berbeda. Hubungan antar bangsa ini sendiri mempelajari interaksi yang terjalin antar negara berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Indonesia sendiri dalam hubungan internasional berprinsip politik bebas aktif dan juga tergabung dalam gerakan non-blok.
Kita sebagai warga negara yang setia akan Pancasila penting untuk mengetahui peran dan posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Baik, selanjutnya saya dan Anissa akan menjelaskan mengenai materi warga negara yang baik dan anti korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruptio yang berarti busuk. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan kegiatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan mengakibatkan kerugian pada negara atau perekonomian negara. Terdapat 7 kelompok besar tindakan korupsi, yaitu kerugian keuangan negara. Contohnya adalah penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada suap menyuap, seperti contohnya memberikan uang kepada polisi untuk menghindari penilangan. Kemudian juga ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu seperti pengangkatan pegawai pemerintah karena ada pengaruh dari pejabat pemerintah yang lain. Dan selanjutnya ada gratifikasi, yaitu contohnya pemberian uang sebagai ucapan terima kasih kepada pegawai negeri atas hal-hal yang berhubungan dengan jabatannya. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari Faisal. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan, contohnya seperti penggunaan kwitansi kosong untuk rekayasa. Lalu ada pemerasan, contohnya seperti pungutan liar untuk pengurusan dokumen yang seharusnya bebas biaya. Dan terakhir ada perbuatan curang, seperti ketika penyedia barang mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian. Terdapat teori yang dikemukakan oleh Jack Wallon yang bertajuk Count Theory yang membahas mengenai faktor dorongan seseorang melakukan korupsi, yaitu ada faktor greed atau keserakahan dan opportunities atau kesempatan sebagai faktor internal, serta faktor needs atau kebutuhan dan exposures atau pengungkapan sebagai faktor eksternal. Selain itu, ditinjau dari kondisinya, korupsi dapat terjadi karena kondisi by needs akibat kebutuhan, kondisi by greed akibat keserakahan, dan kondisi by system akibat kelemahan sistem dan peraturan. Untuk memberantas korupsi, perlu adanya penanaman nilai-nilai integritas dan anti korupsi yang kuat, yaitu dari kategori inti berupa nilai jujur, tanggung jawab, dan disiplin, dari etos kerja berupa nilai kerja keras, sederhana, dan mandiri, serta dari sikap berupa nilai adil, berani, dan peduli. Ketika nilai-nilai tersebut diaktualisasikan, maka akan timbul aksi yang dapat mengurangi maraknya korupsi dengan pembenahan karakter dan moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan adalah keberanian aktivitas seseorang untuk melakukan aktivitas terencana dalam mengeksploitasi peluang secara inovatif dengan memperhatikan sumber-sumber daya tersedia untuk mendapatkan nilai tambah dan memiliki manfaat secara umum. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang baru, yang kedua adalah untuk mendorong terciptanya pemikiran out of the box di masyarakat, yang ketiga adalah untuk mendorong terciptanya solusi yang kreatif dan inovatif. Kemudian, untuk sifat yang perlu dimiliki oleh wirausahaan, yang pertama adalah mereka perlu memiliki impian yang tinggi sebagai penggerak untuk maju, yang kedua adalah mereka perlu memiliki pemikiran out of the box, sehingga menghasilkan solusi kreatif dan unik, yang ketiga adalah mereka perlu memiliki kemampuan berpikir dan bertindak strategis, serta adaptif akan perubahan, yang keempat adalah mereka perlu memiliki kemampuan berpikir yang holistik, agar mereka dapat memikirkan aspek lain di luar aspek keuntungan saja, yang kelima adalah mereka perlu memiliki skill komunikasi yang cakap serta efisien. Untuk model bisnis yang kami analisis adalah pensanitasi tangan. Pensanitasi tangan memiliki keunggulan, yaitu bisnis kami akan sangat berguna bagi masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua adalah bisnis kami akan membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. Yang ketiga adalah bisnis kami akan hadir untuk menimbulkan rasa aman bagi orang-orang ketika berinteraksi dengan sesama. Akan tetapi ada hambatannya, yaitu adalah kompetisi yang ketat. Sejak awal pandemi, terdapat banyak pesaing yang memiliki model bisnis yang serupa. Oleh karena itu, kami perlu menciptakan beberapa solusi yang memang kreatif, inovatif, dan memang baru agar bisa unggul dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang kita miliki. Ya, baik, terima kasih. Jadi pada kesimpulannya, sebagai negara yang beragam, Indonesia harus bisa menyatukan keragaman tersebut. Nah, sebagai masyarakat, kita harus bisa mengimplementasikan sikap, pola pikir, serta perilaku yang tadi sudah dijelaskan, sehingga bisa menjaga stabilitas dari negara ini. Jadi dengan menjaga pola pikir tersebut, kita bisa memaksimalkan peluang serta menghadapi tantangan yang akan kita hadapi untuk bisa memaksimalkan potensi yang sebenarnya ada di dalam negara kita ini. Mungkin cukup sekian dari FG01 kelas MPKT 06. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.